kami dari kelompok 6 ingin wawancara Koperasi Anugerah Mega Mandiri Abadi. Sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu. Nama aku Keisha. Nama aku Lestari. Nama aku Gresela. Nama aku Delia. Nama aku Ata. Nama gue Zaski. Jangan lupa ditonton terus ya. Stay tune. Dadah. Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Koperasi Anugerah Mandiri Abadi. Langsung saja kita mulai. Ayo. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Kami dari Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta izin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oke, saya bersedia. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Bahrul. Oke, saya izin bertanya. Sejarah koperasi ini berdiri udah mulai sejak kapan ya Pak? Kalau kita itu sejarah berdirinya koperasi ini sebenarnya sudah lama ya. Sekitar dari mungkin sekitar tahun 2000-an ya. Kita terbentuk ini memang dari awal itu memang nggak langsung gitu. Memang kita beranjaknya dari satu tempat dulu, dari satu cabang dulu. Pada akhirnya dengan perkembangan waktu, pada akhirnya ya kita untuk saat ini kita ada 53 cabang di seluruh Jabodetabek. Jadi memang operasi kita ini memang yang saya bilang tadi, ruang lingkup kita memang kita berada di wadahnya itu memang koperasi, tapi kita tidak mengeluarkan fatwa bahwa kita adalah koperasi simpan pinjam, tapi kita hanya pinjam aja, minjamin gitu loh. Karena koperasi kita sifatnya jaminannya itu untuk BPKB gitu. Jadi memang bukan yang sifatnya kayak banyak kan koperasi pertanian yang bisa simpan pinjam gitu. Karena memang kalau kita bicara koperasi itu luas gitu. Wadahnya itu banyak, ragamnya juga macam-macam gitu. Jadi tinggal kepentingan kitanya aja mau bergeraknya di mana gitu. Jadi kalau kita bicara koperasi itu memang luas lah. Ya mungkin itu aja kalau untuk ini. Ya, sampai saat ini pun kita masih stay di 53 cabang. Kebetulan juga kita mungkin nanti akan nambah lagi mungkin gitu. Sejarahnya seperti itu ya Pak ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, company profile koperasi di sini apa aja ya Pak? Kalau kita ini apa ya? Company profile itu berhubungan dengan bidang-bidangnya itu. Kalau kita di sini sebenarnya kalau untuk bagian lapangan ya adanya marketing ya, kalau kita ya marketing yang dimana tugasnya mencari nasabah gitu. Adanya juga kita bagian penagihan gitu. Makanya saya bilang tadi kalau untuk urusan sebenarnya kalau untuk administrasi segala macam memang bidangnya kan beda dengan kita. Kebetulan kalau saya sendiri di sini ini wadahnya adalah tim collection gitu. Jadi wadah saya sendiri ini membawa semua report-report, laporan-laporan penagihan gitu. Jadi semua uang masuk gitu. Kalau kita kan di sini memang ada uang masuk, ada uang keluar, dan itu wadahnya beda. Pertanggungjawabannya juga beda gitu. Memang sebenarnya memang kalau ini memang di bagian akunting untuk lengkapnya. Kalau berhubung ke bagian akunting sekarang nggak masuk gitu kan. Jadi memang kita ini terbatas gitu untuk jawabannya juga ya. Mungkin itu aja kan. Kalau di sini susunan pengurusannya itu gimana? Untuk global apa untuk sini aja? Di sini aja Pak. Untuk sini aja. Kalau kita ini di sini ada namanya kepala cabang. Di bawah kepala cabang itu ada namanya SPP. SPP kita ini ada dua, SPP Collection sama SPP Marketing. Ya, SPP Collection itu membawahi semua kolektor dibawahi oleh SPP Collector. Sedangkan
SPP marketing itu membawahi semua marketing. Gitu. Nah yang tiga kita ada namanya head office, kita singkat OH kalau di sini, officer head namanya. Nah itu bertanggung jawab untuk masalah keuangan, uang masuk, uang keluar, ya kan, terus pencairan dana. Gitu. Nah OH kita dibantu oleh 2 admin. Admin ini satu bagian penginputan data dan bagian penerimaan pembayaran kwitansi. Gitu. Jadi mereka kerjasama seperti itu. Dan terakhir kalau di sini itu kita ada OB ya, itu aja. Jadi bidang kita dari kepala cabang, SPP. SPP itu dibagi 2, ada SPP marketing dan SPP collection. Nah, membawainya ya, kalau SPP collection yang tadi bagian kolektor, kalau SPP marketing bagian marketing. Di sini untuk bagian keuangannya itu dibawa oleh OH, ya. Terus dengan dibantu 2 admin. Jadi kalau kita untuk karyawan kita ini, kalau untuk marketing kita ini kan ada sekitar 5. Kalau untuk kolektor kita itu ada 4. Admin kita ada 2, OB 1, sama bagian OH 1. Itu kalau struktur di sini ya. Tapi kalau struktur global banyak. Ada area manager, ada kepala cabang. Jadi memang apa namanya, kalau globalnya ya. Tapi kalau ini karena gini, kalau koperasi kita ini kan sistemnya begini. Jadi kalau misalkan apa namanya, jadi seperti kayak kita jualan. Misalkan saya punya modal, terus saya mau buka warung nih, gitu kan. Saya modalin ke orang, saya percayain ke orang, nih kamu saya modalin, tolong jalanin usaha saya, ya kan. Nanti pertanggungjawaban tiap bulan seperti apa, tolong di-report ke saya. Nah, kita ini adalah cabang daripada pusat kita kan semuanya ada di Grand Lake City Tangerang. Nah itu kantor pusat dari semuanya gitu. Kalau kita ini bagian cabang gitu. Cabang ada cabang Pondok Gede, di Asiasi juga ada, Bekasi. Jadi ada beberapa cabang lah gitu. Jadi memang pergerakan kita ya di situ. Udah ada lagi? Lagi memorinya habis. Memorinya habis. Kalau pakai handphone saya nggak mungkin dong. Saya juga nggak bawa HP lagi. Rusak semua aja enak. Ya apalagi? Jadi saya mau bertanya, di sini tuh ada nggak sih Pak, kan setiap koperasi tuh pasti ada ketuanya, ada wakil. Oh iya ada. Kayak gitu tuh siapa aja sih Pak kalau boleh tahu di bagian koperasi? Makanya saya bilang, kalau kita ini kan cabang. Cabang itu kan kepala oleh kepala cabang. Wakilnya dari pusat itu ialah kepala cabang. Sedangkan kalau dari pusat sendiri itu banyak. Ada namanya manajer area, ada namanya manajer marketing, ada namanya manajer collection, banyak bagiannya gitu loh. Cuma memang kalau kami di sini ini kan memang juga apa namanya kurang memahami kalau untuk struktur jelasnya kalau di pusat itu kan, karena memang mereka punya aturan sendiri gitu. Nah cabang-cabang ini adalah mereka yang ngatur gitu. Nah kalau untuk wakil ketua ya pasti ada. Kalau yang punya ini namanya Pak Bambang. Pak Bambang itu termasuk owner juga, termasuk direkturnya juga gitu. Jadi ruang lingkupnya semua dia. Jadi semua pertanggungjawaban untuk koperasi ini di bawah dia semua. Gitu. Kalau boleh tahu data jumlah anggota di koperasi ini tuh berapa sih Pak? Sini apa seluruh? Yang di ruang lingkup ini ada berapa? Apanya tuh? Orangnya? Iya,
jumlah anggotanya? Kalau kita sekitar 17 orang. Kalau di sini 17 orang satu cabang kali 53. Banyak ya? Banyak. Gitu. Baik Pak, saya bertanya kalau usaha-usaha apa aja sih yang udah pernah dijalankan sama operasi Pak? Operasi ini. Kalau kita bergeraknya kan tadi saya bilang, kalau kita ini khusus di bidang pinjaman aja. Pinjaman dengan jaminan BPKB. Jadi prosedurnya itu orang punya motor, punya BPKB-nya udah lunas, perlu duit buat anak sekolah, perlu duit buat modal, buat dagang, diajukanlah BPKB-nya ke kita. Tapi kita nggak pernah nahan motornya, tapi BPKB-nya aja sebagai jaminan. Nah, BPKB-nya itu ya nanti untuk pinjaman berapa besarnya nanti sudah ada ketentuannya. Nah itu nanti yang kita kasih gitu. Berapa misalkan 5 juta atau tergantung dia punya pengajuan. Kalau kita kan selalu melihat tahun motor, kondisi motor. Nah, baru kita nanti bisa kalkulasikan berapa ini orang diterima, jadi bisa kita berikan pinjaman. Tentunya dengan melihat data-data juga, kelayakan mereka, gitu, pekerjaan mereka, tetap itu menjadi faktor utama buat kami di sini. Gitu. Kalau gitu, jadi tidak asal juga, gitu. Karena memang kan perjalanan kita ini tiap harinya uang, bukan barang. Gitu. Perputarannya terus uang. Oke? Ya, jadi gini, pada awal kita berdiri memang manual masih semua. Dari sistem juga kita masih manual. Karena teriringnya teknologi, perkembangan teknologi sekarang, maka segala sesuatunya kami menerapkan semuanya pakai sistem, gitu, sistem online semua yang kita terapkan di sini. Jadi untuk sistem ini dibuat untuk memudahkan, gitu, memudahkan penginputan, ya kan, data-data karyawan, data-data nasabah. Jadi semuanya memang kita lakukan secara sesuai dengan sistem sekarang aja. Semuanya sudah menggunakan sistem, gitu. Untuk penginputan, untuk laporan segala, gitu. Karena sudah berkembangnya terlalu banyak teknologi kan. Kalau kita masih main istilahnya manual, kita masih main ini kurang strategis aja, gitu, kurang simpel. Jadi untuk laporan kalau sekarang kan pusat ngasih ini kan, mereka bisa menarik data kita. Oke? Apa lagi? Dalam bidang laporan keuangan nih Pak, apakah koperasi itu bisa mengelola uang secara baik? Ya jelas. Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa hancur. Makanya kita dibutuhkan tiap bulan itu kan namanya report. Report itu laporan keuangan. Kita ini ada namanya kas kecil, kas besar. Kas kecil ini adalah yang diperuntukkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kantor misalkan, kantor perlu sabun cuci untuk ngepel, itu kan termasuk kas kecil. Ataupun pinjaman, ada karyawan yang mau ini, kita memang ada kasnya masing-masing. Dan itu memang sudah oleh pusat itu sudah dikasih. Kalau kas besar ini khusus untuk penjualan. Nah, laporan itu, pengelolaan keuangan itu selalu harus balance. Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa balance, bisa hancur. Sebab keuangan kita ini pergerakannya setiap hari uang masalahnya. Uang keluar, uang masuknya. Nah, pengelolaan kita kalau di sini tergantung dari tagihan, gitu loh. Kita mengeluarkan duit harus ditagih, minjemin orang harus ditagih. Nah masalah-masalah itulah yang harus
kalau di sini yang harus kita terapkan bagaimana supaya laporan keuangan kita ini balance, tidak terjadi banyak masalah. Karena uang kita kan di luar semua, kita pinjemin ke orang. Nah, jadi kalau sistemnya koperasi kita ini di sini gitu, jadi kita harus bisa nagih mereka sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya selama sejauh ini sih ya kita baik-baik aja lah. Kalau enggak mah bisa tutup. Oke, ada lagi? Kalau boleh tahu kontribusi apa yang sudah koperasi ini berikan untuk lingkungan sekitarnya sih Pak? Kalau masalah kontribusi, yang paling ya kita hanya memberikan apa ya?